Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Agus Dwiyono dengan NIM 090 113820251148 dari kelas SKU 5A. Kali ini saya akan membahas tentang network engineer. Adapun table of content, pertama etika profesi. Pengertian dari etika profesi. Yang kedua kode etik, itu pengertian dari kode etik. Selanjutnya network engineer. Pengertian dari network engineer, tugas seorang network engineer, keahlian yang harus dimiliki oleh network engineer, dan kode etik dari network engineer. Etika profesi. Etika merupakan aturan-aturan ataupun norma yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga etika profesi merupakan sebuah sikap ataupun perilaku dalam dunia kerja atau bisnis. Kode etik. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sementara etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis, yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Network engineer. Network engineer adalah orang yang bertugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau perusahaan. Selain itu, mereka juga bertugas mendesain, implementasi, dan juga melakukan pemeliharaan agar jaringan tidak mengalami masalah. Tugas dari network engineer. Pertama, membuat desain jaringan. Biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan ekspansi jaringan baru. Ini bisa juga disebut network arsitektur. Jadi, network engineer merancang desain dan tahu spesifikasi dan rincian jaringan yang didesain. Misalnya topologi yang digunakan, tipe router, dan switch yang akan dipakai, panjang kabel, berapa dana yang diperlukan, dan lainnya. Yang kedua, melakukan instalasi dan konfigurasi. Setelah perencanaan desain jaringan sudah jadi, network engineer juga bertugas untuk implementasi. Akan ada proses instalasi atau pemasangan perangkat jaringan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah itu, akan dilakukan proses konfigurasi atau pengaturan awal untuk pemberian ID perangkat jaringan tersebut. Yang ketiga, monitoring jaringan. Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi, network engineer juga harus monitoring jaringan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jaringan tidak mengalami masalah, misalnya hilang sinyal atau kasus lainnya. Proses monitoring yang baik akan membantu network engineer menganalisis masalah yang terjadi pada suatu jaringan, sehingga saat dibutuhkan troubleshooting, masalah akan dengan cepat selesai. Dan yang keempat, troubleshooting. Troubleshooting dilakukan saat network engineer menemukan gangguan atau masalah pada suatu jaringan, misalnya perangkat mati atau sinyal hilang. Ini biasa ditemukan saat proses monitoring troubleshooter. Troubleshooter harus bisa mendiagnosis dan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga jaringan dapat berfungsi kembali dengan baik. Dan yang terakhir, dokumentasi. Tiap melakukan kegiatan seperti troubleshooting, penggantian perangkat, dan lainnya, network engineer perlu mendokumentasikan hal ini. Dokumentasi ini berguna untuk laporan dan juga memudahkan proses troubleshooting selanjutnya. Dokumentasi dilakukan saat proses before dan after troubleshooting atau instalasi perangkat. Ini seperti riwayat atau histori yang dapat digunakan sebagai acuan jika kedepannya terjadi masalah serupa. Dengan melihat dokumentasi sebelumnya, network engineer dapat melakukan proses identifikasi dan troubleshooting dengan lebih cepat. Keahlian untuk menjadi network engineer. Yang pertama, memahami standarisasi jaringan komputer oscillator. Oscillator dibuat oleh ISO agar perangkat jaringan dengan merek yang berbeda dapat berkomunikasi. Dengan memahami oscillator ini, seorang network engineer bisa membuat berbagai perangkat saling terhubung. Yang kedua, subnetting IP. Subnetting IP diperlukan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil sesuai kebutuhan perusahaan agar penggunaan IP lebih efisien. Seorang network engineer harus memahami cara melakukan subnetting IP
sebagai penyedia layanan jaringan pada suatu perusahaan agar kebutuhan internet dalam perusahaan tersebut dapat terpenuhi. Yang ketiga, teknik switching dan routing. Switching digunakan untuk menghubungkan lebih banyak host atau perangkat di dalam suatu jaringan. Satu perangkat switch memiliki beberapa port untuk koneksi fisik yang dapat membuat banyak host dalam satu jaringan saling terhubung. Terdapat dua teknik switching, yaitu VLAN dan trunking. Routing adalah proses pembuatan jalur pengiriman data dalam bentuk paket untuk masing-masing router. Terdapat dua jenis routing yang sering digunakan, yaitu static dan dinamik. Yang keempat, time management. Karena masalah pada jaringan terjadi pada waktu-waktu yang tidak bisa diprediksi, sehingga manajemen waktu sangat penting bagi network engineer. Yang kelima, kerja sama tim dan komunikasi. Network engineer juga tidak bekerja sendirian. Biasanya mereka akan bekerja sama dengan tim lain, seperti supervisor, vendor, network operation center, dan lainnya. Karena itu, agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik, kerja sama tim dan skill komunikasi sangat diperlukan oleh network engineer. Kode etik network engineer. Yang pertama, tidak boleh mengubah konfigurasi di dalam jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan. Yang kedua, harus dapat mengamankan jaringan yang telah dibentuk untuk melayani pengguna. Yang ketiga, menambahkan software dan hardware yang dibutuhkan. Yang keempat, mencatat dan melaporkan permasalahan dalam komputer user di dalam jaringan. Dan yang terakhir, tidak membiarkan data-data perusahaan disabotase. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.